Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Anak ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Nah, alhamdulillah anak ya. Ya, anak sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita baca doa dulu ya, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi kita mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah masih ada hubungannya dengan kemarin, yakni surat At-Tin. Anak-anak perlu kalian ketahui, surat At-Tin itu dalam Al-Qur'an adalah surat yang keberapa? Berapa ayo? Yang berapa? Ya, pinter. 95. Jadi surat At-Tin dalam Al-Qur'an itu adalah surat yang ke-95. Kemudian ada berapa ayat? 10. Bukan, berapa ayo? Pintar, ada 8 ayat. Kemudian saya tanya lagi, surat At-Tin itu termasuk golongan surat apa? Makkiyah apa Madaniyah? Ayo. Benar sekali, surat At-Tin tergolong surat Makkiyah. Kenapa tergolong surat Makkiyah? Karena surat ini turun ketika Nabi Muhammad pada waktu itu belum hijrah ke Madinah, atau Nabi Muhammad pada waktu itu belum pindah ke Madinah. Hijrah itu pindah ya. Tuh, jadi kenapa surat At-Tin ini tergolong surat Makkiyah? Karena surat At-Tin ini turun pada waktu itu Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah, itu ya. Kemudian anak-anak, kandungan surat At-Tin ayat yang pertama, Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Loh ya, buah tin dan buah zaitun disebutkan dalam surat At-Tin. Nah, perlu kita ketahui ya, buah tin ini manfaatnya baik sekali untuk kesehatan. Ya, banyak sekali bisa mencegah berbagai macam penyakit itu ya. Kalau bisa kalian sering-sering makan buah tin ya. Tuh. Kemudian di situ juga disebutkan buah zaitun. Buah zaitun bisa diambil minyaknya untuk memperhalus kulit kita ya. Biasanya dipakai orang yang tukang-tukang pijat itu ya. Itu jadi banyak pakai minyak zaitun. Nah, kemudian anak-anak, surat At-Tin ayat yang kedua, Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Nah, gunung Sinai ini adalah gunung tempat Nabi Musa menerima wahyu. Itu ya. Kemudian dalam surat At-Tin itu disebutkan juga bahwa kota yang paling aman adalah kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah ini adalah yang paling aman sedunia sampai sekarang ya. Itu bahkan menjelang hari kiamat, pada waktu hari kiamat, menjelang hari kiamat ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kota Mekah ini dikepung oleh para malaikat sehingga Dajjal nggak bisa masuk ke kota Mekah. Itu ya. Nah, kemudian dalam surat At-Tin ini juga disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, mengalahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu jadi patut kita syukuri ya, kita ini adalah makhluk yang paling sempurna. Anak-anak, malaikat itu belum sempurna, kalah dengan kita. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai keinginan, beda dengan kita. Ya, itu kita punya nafsu, itu ya. Tuh, jadi kita patut bersyukur ya. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, dan yang paling penting kita sama Gusti Allah dikasih akal, itu yang tidak dipunyai oleh makhluk Allah yang lainnya. Itu ya. Tuh, jadi makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia, yakni kita ini ya. Nah, kemudian anak-anak,
karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, maka derajatnya tinggi. Tetapi dengan derajat yang tinggi itu manusia bisa turun serendah-rendahnya mengalahkan hewan. Ya, hewan sudah rendah tapi kita bisa lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Sebabnya kalau kita berbuat kejelekan, ya, berbuat mencuri, berzina, minum minuman keras, mabuk-mabukan, nah itu nanti akan menurunkan derajat kita sebagai manusia. Nah, ya. Nah, kemudian lupa bagaimana caranya bisa kita selamat di dunia dan akhirat, ya kita banyak beriman dan beramal soleh kepada Gusti Allah. Nah, ya. Nah, kemudian di dalam surat Atin itu disebutkan bahwa hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan keadilan Allah, ketelitian Gusti Allah, keseksamaan Gusti Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Nah, ya, itu. Nah, tugas kalian hari ini adalah silakan buka buku paketnya halaman 18 dan halaman 19. Nah, kemudian halaman 20 di situ ada tugas kalian untuk kalian ini. Tugasnya adalah kalian kerjakan Romawi 2, kemudian Romawi 3. Romawi 3 ini sampai dengan halaman 20. Nah, ini sampai halaman ini sampai halaman 20 yang nomor 10 ini, nak, ya. Ini. Jadi tugas kalian adalah silakan kerjakan Romawi 2, Romawi 3. Romawi 3 ini sampai dengan halaman 20 nomor 10 ini. Silakan kerjakan, yang punya buku paket langsung di buku paket. Yang tidak punya buku paket silakan dikerjakan di buku tulis langsung jawabannya, tidak usah ditulis soalnya biar nggak capek. Tapi kalau kalian pengen lebih mantap lagi ya enggak apa-apa, silakan tulis soalnya bagi yang tidak punya buku paket. Itu, nak, ya. Oke, anak-anak, itu saja. Mudah-mudahan itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita tutup dengan doa akhir majelis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, anak-anak.